Surya Paloh siap cabut pencapresan Anies kalau ada perintah dari Jokowi. Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan presiden. Nah, kecuali presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang coba presiden menyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem, kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu, ya kan? Hah? Jadi nggak ada masalah. Soal invisible hand, penjegalan terhadap salah satu calon presiden, itu kan akibat kalau misalnya terjadi ya. Sebabnya itu bukan itu, sebab utamanya adalah presidential threshold yang terlalu tinggi. Itu akar mengapa kemudian partai politik harus tersandera oleh kasakusuk untuk berkoalisi dengan partai lain karena tingginya ambang batas pencalonan presiden. Demokrat dan PKS, dua partai ini bergabung tidak cukup untuk bisa mengajukan calon sendiri, bergantung oleh salah satu dari 7 partai pendukung koalisi. Nah, diantaranya adalah Nasdem. Nah, jadi Nasdem menjadi sangat menentukan mengapa tadi saya sebut jadi atau tidaknya Anies Baswedan maju itu sangat tergantung oleh Nasdem. Lebih dari itu, Anies Baswedan masih dipandang sebagai tokoh lokal. Yang saya mau katakan itu, ayo Bung Anies, Anda harus transparan. Dari mana fasilitas itu Anda dapatkan? Jelaskan ke publik saja. Jangan ketika kampanye berbusa-busa, saya menolak korupsi, melawan korupsi, tapi mana daftar penggunaan budget kampanye mereka tidak berani mengungkapkannya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga di mata masyarakat khususnya pemilih Anies Baswedan itu, ya Anies Baswedan itu penting karena dia dianggap antitesa dari Pak Jokowi. Gitu. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menjelaskan soal pencapresan Anies Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit yang diunggah oleh pengguna akun Twitter @tita83079013 tersebut, Surya Paloh awalnya menjelaskan kalau Nasdem memilih Anies karena perspektifnya terhadap keutuhan bangsa. Komitmen Nasdem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu hal yang paling pokok, demikian ujarnya. Ia melanjutkan bagaimana jika melihat perspektif keutuhan bangsa ini akan jauh lebih bisa memungkinkan kita untuk berkonsentrasi, melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia. Jika ada kekurangan pada calon yang diusung, Paloh menegaskan kalau itu tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Ia kemudian mempertanyakan apa kesalahan partainya dalam mencalonkan Anies yang merupakan salah satu anak bangsa. Ia menjelaskan ada kekurangan, yaitu tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Tapi kalau itu juga masih dianggap tidak pas, itu nggak apa-apa. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri. Dia institusi partai politik yang sah hari ini. Apa hal yang bertentangan dia mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini? Demikian tanyanya menandaskan. Sejak mengusung Anies sebagai baca pres, Nasdem yang merupakan partai koalisi pemerintahan Joko Widodo, kini justru disebut sebagai oposisi. Namun Paloh menegaskan kalau pihaknya tidak pernah melanggar komitmen partai koalisi. Partai koalisi itu komitmen kita apa? Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan, itu coba terjemahkan. Tegas Paloh. Ia melanjutkan sampai batas akhir masa bakti jabatan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, itu prinsip nggak pernah terlanggarkan kan? Apa ada kesepakatan di koalisi kita harus mencalonkan si A kalau si B itu melanggar? Oleh karena itu Paloh sendiri hingga saat ini merasa tidak ada yang salah dengan pencapresan Anies, kecuali jika Jokowi memang menyarankan untuk mencabut tapi Nasdem tidak melakukannya. Ia menyampaikan kecuali presidennya bilang saya nggak cocok atau presiden nyarankan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem, lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu ya kan? Jadi nggak ada masalah deklarasikan Anies. Demikian jelasnya. Setelah ditelusuri, video itu merupakan wawancara Surya Paloh di Nasdem Tower Gondang Dia pada Sabtu 11 Oktober 2022 lalu. Akibat pernyataan itu yang diangkat lagi baru-baru ini, akhirnya terdapat isu bahwa Surya Paloh siap mencabut pencapresan Anies jika ada perintah dari Jokowi demi membuktikan loyalitasnya sebagai partai koalisi.